saudara. Kita masuk ya. Deng 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 deng. Yes, ini raja pertama. Raja pertama adalah melakukan kehendak sendiri. Ada orang-orang yang bilang, terserah gue, maunya gue dong. Badan gue, hidup gue, terserah dong. Nah ini dia, ini raja pertama saudara. Kalau ini masih ada di kita, begitu saudara dapatkan sesuatu, saudara bilang gini, terserah gue, terserah saya dong. Saya maunya begini, saya gak mau ikut itu saya maunya begini kok. Saya enaknya begini kok. Hati-hati saudara. Ini raja pertama yang perlu kita taklukkan. Amin. Ya, seorang yang menentukan jalur perbuatannya sendiri. Dia merasa jadi tuan atas dirinya. Ya. Bahkan sebaliknya dia memberitahu Tuhan dan memaksa Tuhan memberkati apa yang menjadi rencana dan perbuatannya. Tuhan, aku mau melakukan perjalanan ini loh Tuhan. Tuhan, aku mau deal bisnis ini loh Tuhan. Tuhan, aku mau melayani ini loh. Tuhan berkati ya Tuhan. Awas ya kalau Tuhan gak berkati ya. Tuhan berkati ya. Gitu saudara ya. Jadi kita maksa Tuhan saudara doanya. Doa sih doa, tapi doanya maksa Tuhan gitu saudara ya. Kita maksa Tuhan. Kita nuntut Tuhan, pokoknya aku mau yang ini Tuhan, gak mau yang lain. Harus ini Tuhan. Waduh. Hati-hati saudara. Kayaknya rohani doa. Kayaknya puasa-puasa juga gitu saudara. Wah, mau perang rohani, aku perintahkan di dalam nama Yesus terjadi. Wah, ngotot gitu saudara. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kita sedang mensuburkan, menguatkan, memberi makan ego kita. Bahaya ini saudara. Ini bahaya sekali. Ya. Biar kita belajar. Ini pas banget. Hari ini kita masuk pelajaran ini saudara. Kenapa? Karena malam ini Tuhan Yesus di Getsemani sedang bergumul dan berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Betul saudara? Malam ini kan, besok kan Pak ini Jumat Agung saudara ya. Pas banget ini pelajarannya. Ya. Tuhan Yesus katakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus ambil keputusan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Di Getsemani bergumul 1 jam berdoa sampai meneteskan keringat darah. Waduh, saudara ya, itu pergumulannya berat sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau berkata, bukan yang aku kehendaki. Kalau boleh, pertama masih nawar, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus akhirnya menang dengan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dengar saudara, ini raja pertama yang perlu ditaklukkan. Ada kalanya waktu kita ngalami persoalan, menghadapi masalah, gak usah persoalan yang besar-besar lah. Kita berhadapan dengan pasangan kita aja, kita mulai muncul egonya. Kalau saya maunya begini, kamu harus nurut saya. Ya, saya maunya begini, kamu harus ini. Nah itu saudara ya, itu hati-hati saudara. Hati-hati, kalau bukan dari Tuhan, kita memaksakan kehendak sendiri. Ini raja pertama yang perlu ditaklukkan. Kita harus berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, jadi kalau saudara bilang ini, waduh Bu, saya masih ada tuh Bu. Ya, mau melakukan kehendak sendiri. Ya, ego saya sendiri, maunya saya sendiri. Saudara catat, nanti saudara doa. Ya, supaya kita replace, kita ganti dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Amin. Haleluya. Baik. Yang kedua, saudara. Nah, kita masuk pelan-pelan ya. Raja yang kedua memanjakan diri sendiri. Waduh. Ya. Memanjakan anak aja gak boleh gitu saudara ya. Apalagi memanjakan diri sendiri. Ya, ini menyuburkan keakuan. Berpusat pada diri sendiri. Nah, memanjakan diri sendiri, ciri-cirinya begini saudara. Berpikir hanya tentang dirinya. Jadi sepanjang hidupnya yang dia pikir, nanti saya happy gak ya? Nanti apa yang saya rasain ya? Kira-kira itu menguntungkan saya gak ya? Aduh, saya nanti dapat apa ya? Enaknya gimana ya buat saya ya? Nah itu, ya.
kalau kita ketemu sama orang yang memanjakan diri sendiri, punya raja kedua yang artinya memanjakan diri sendiri, maka yang orang ini sering ngomongin adalah tentang dirinya. Aku kemarin begini loh, aku rasain begini loh, aku, ya. Banyak tentang dirinya dia. Nah, pengalaman yang dicapai juga, oh, aku kemarin mencapai seperti ini. Wih, Tuhan dahsyat, aku ngalamin gini, aku terus pokoknya, ya. Nggak ada yang bener-bener, puji Tuhan ada yang mendoakan saya, misalnya seperti itu. Ini enggak, pokoknya, ya. Apa yang dilakukan tertuju hanya buat dirinya dia sendiri. Saya lakukan ini supaya saya bahagia. Saya lakukan gini supaya saya sukses. Saya lakukan gini supaya pelayanan saya bagus. Saya lakukan ini supaya terkenal. Saya lakukan ini. Pokoknya tujuannya ke situ tuh, saudara. Ya, memanjakan diri sendiri. Ini menyuburkan keakuan. Fokusnya kembali ke self-center. Ya. Nah, saya mungkin tidak bisa memberikan contoh-contoh yang lebih spesifik untuk kondisi saudara, tapi saya berdoa Roh Kudus bukain pada saudara, sampai Roh Kudus yang bukakan menyadarkan kalau misalnya itu masih ada di kita, ya. Jadi saya nggak akan suruh saudara, ya masih akan seperti ini, angkat tangan, enggak. Tapi saudara catat sendiri dan saudara nanti kita berdoa supaya ini dihilangkan. Amin, ya. Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, ya. Pokoknya dia fokusnya hanya diri sendiri aja, kepentingan sendiri aja, ya. Itu raja yang kedua. Puji Tuhan. Raja yang ketiga, memikirkan diri sendiri, ya. Nah, saudara perhatikan, kalau memanjakan diri sendiri itu dia menyuburkan keakuannya. Pokoknya saya harus happy, saya harus harus dalam kondisi yang nyaman, yang oke, saya, gitu ya. Kalau cerita juga banyak ngomong saya, gitu ya. Nah, kalau yang ini memikirkan diri sendiri, ini lebih kepada di dalam pikirannya dia, ya, di dalam hatinya dia. Nah, dikatakan begini, saudara. Apa yang ada di balik hal ini? Apa yang ada di balik hal ini bagi saya? Jadi, kalau dia mau ngikutin pelajaran, dia bilang gini, apa untungnya pelajaran ini buat saya? Gitu ya. Kalau dia mau melayani, dia akan nanya, kalau saya melayani, saya dapat apa ya nanti ya? Untungnya apa saya lakukan ini ya? Gitu ya. Bukannya dia berpikir, apakah orang diberkati kalau saya lakukan ini? Apakah Tuhan disenangkan? Nah, bukan begitu sudah, tapi apa yang saya dapat? Gitu. Ya, kalau Tuhan suruh memberi, nah kalau saya memberi, saya menabur buat orang lain, saya nanti untungnya apa? Saya dapatnya apa? Gitu ya. Kalau saya dekat dengan seseorang, saya doakan orang ini, nanti saya dapatnya apa? Nah itu. Jadi lebih kepada memikirkan diri sendiri. Saudara lihat, sampai raja ketiga aja kita udah lihat kan dasarnya apa? Ego. Betul saudara ya? Ya, dia pikirin dirinya sendiri. Dia gak mikirin orang lain. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya orang tua, dia gak pikirin. Yang penting gua, gitu ya. Saya. Nah, Napoleon berkata, satu-satunya orang yang saya pedulikan adalah orang-orang yang dapat menguntungkan saya. Nah, ini dia. Sehingga maaf saudara, kita hanya memperhatikan, kita hanya care, kita hanya membangun hubungan sama orang-orang yang menguntungkan kita. Orang-orang yang bisa memberi kontribusi sesuatu buat kita. Itu kalau kita mau kalau kita punya raja yang tadi ketiga, memikirkan diri sendiri. Ya. Kalau sama orang yang tidak ada hubungannya sama saya, orang yang mungkin tidak menguntungkan saya, orang yang tidak bisa berkontribusi buat saya, EGP, saya cuekin aja, gitu ya. Ngapain saya sapa-sapa juga, buang energi kale, gitu ya. Nah itu sudah. Tapi kalau kita punya, kita menaklukkan raja yang ketiga, ya, tidak memikirkan diri sendiri, kita mikirkan orang lain, maka saya percaya saudara, hati saudara terbuka untuk dipercaya Tuhan jiwa-jiwa. Amin.
kapasitas kita akan diperluas, saudara. Kita bisa berkorban buat orang lain. Bukan karena apa yang orang lain bisa berikan buat kita. No. Kita bisa berkorban buat orang lain. Karena apa? Karena kasih Tuhan dalam diri kita. Kita mau care sama orang lain. Kita gak self-center. Gak mikirin hanya diri sendiri. Yang mengerti lambaikan tangan. Katakan amin. Ya, jelas saudara ya. Haleluya. Nah, bisa dibayangin gak kalau orang-orang yang punya karakter atau tidak menaklukkan, memikirkan diri sendiri, dia akan milih. Dia hanya berteman, bergaul sama orang yang menguntungkan dia. Kalau gak menguntungkan dia, boro-boro bergaul, bilang shalom aja gak perlu. Dia gak menguntungkan saya, ngapain? Nah itu saudara. Akibatnya apa? Membatasi pergaulan, membatasi ya network yang dia punya, dan ya otomatis kapasitasnya ya segitu-gitu aja. Tapi waktu kita mau bergaul dengan orang lain, sekalipun orang itu mungkin kita pikir nggak memberikan kontribusi apa-apa, tidak menguntungkan saya cuma sekedar ya mau bergaul, mau bagikan kasih Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita membuka hidup kita buat orang lain, siapapun dia, kita mau jadi berkat buat orang lain, kapasitas kita diperluas. Kenapa? Karena waktu kita bergaul, ada hal baru yang kita bisa dapat dari orang itu. Tanpa kita sadari waktu kita bergaul, Tuhan ingatkan sesuatu melalui kesaksian orang itu untuk diri kita. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Jelas ya. Jadi kita tidak membatasi diri kita ya hanya untuk orang-orang yang bisa berkontribusi atau memberkati kita. Tapi kita membuka untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita yang Tuhan taruh ya. Kasih tidak mementingkan diri sendiri ya, kasih itu pasti berkorban. Yang keempat, raja keempat itu puas diri. Diriku sebagaimana aku ada sudah cukup baik gitu ya. Nah ini orang-orang yang puas diri, udah oke lah ya. Sudah baptis, sudah penuh Roh Kudus, sudah melayani, ya keluarga juga diberkati, sehat, ya semuanya oke, ya sudah cukup lah. Gak usah yang, ikut-ikut kelas special mentoring lah gitu ya. Gak usah lah, bangun jam 4 pagi doa, semua udah oke kok, semua udah diberkati kok. Nah ini dia, puas diri. Akibatnya apa? Pasif. Ya, orang yang puas diri dia di zona nyaman. Dia pasif dan dia tidak mau level up, dia tidak mau di-upgrade. Dia tidak mau improve dirinya dia. Puas diri adalah kebalikan dari orang yang haus akan Allah serta haus dan lapar akan kebenaran. Ya, maaf saudara, puas diri itu bisa tiba-tiba muncul. Ini raja yang keempat. Bukannya dari dulu bertobat langsung puas diri, mungkin enggak. Ya, mungkin bertobat cinta mula-mula, belajar, haus lapar gitu ya, ikut ini ikut itu, diperlengkapi, ayo semangat. Tapi sampai satu titik dia sudah dipercayakan banyak hal, dia sudah didapatkan jabatan, tanggung jawab dan sebagainya. Bisa puas? Bisa. Kenapa? Karena dia udah pada posisi yang mentok, sudah top, posisi yang paling atas. Contoh, dari pengerja, dari jemaat on fire dipercaya pengerja. Jadi pengerja, semangat, dipercaya jadi kabid, koordinator bidang. Semangat lagi jadi kadep misalnya, kepala departemen. Ya, mulai dari yang gak ada apa-apa diangkat jadi PDP. Semangat lagi, menyala-nyala. PDM, sudah sampai PDT, sudah mentok kan saudara? Gak ada PDTT kan? Udah PDT kan paling ujung gitu kan? Ya sudah, zona nyaman. Nah ini bahaya nih. Mulai masuk ke raja yang keempat, puas diri. Padahal karakternya untuk mencapai serupa seperti Kristus itu masih jauh. Gitu ya. Apalagi misalnya dari sisi pendidikan misalnya. Kejar pelajaran S1, S2, S3, S-teler. Sampai S23, Samsung kali saudara ya. Kejar. Tapi begitu udah sampai paling atas, paling mentok, ya sudah, mau apa lagi? Semua udah paling oke. Puas diri saudara. Ini yang bahaya loh. Ini bahaya loh. Ya. Ini bahaya.
Mungkin saudara berkata, saya kan belum sampai S7 Bu, saya juga nggak S23. Saya ini juga bukannya PDT, PDM, PDT. Mungkin enggak, tetapi waktu saudara masuk di zona nyaman, engkau merasa puas. Sudah cukuplah, saya toh semua oke, doa juga bisa, melayani juga oke. Tapi saudara mulai masuk dalam titik puas. Saudara tidak di-upgrade lagi, stuck kapasitasmu di situ. Saudara nggak bisa ngalami greater capacity. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Tapi saya percaya saudara ada di kelas ini. Kenapa? Karena saudara tidak mau stuck. Amin. Karena saudara tidak puas dalam tanda kutip dengan kondisi ada, saudara mau di-upgrade, saudara mau di-level up, saudara mau di-improve. Makanya engkau ada di kelas ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Wow. Ya. Nah, Filipi 3 ayat 13-14, Paulus tidak menganggap bahwa dia telah menangkapnya. Bahkan dia berlari-lari kepada tujuan. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku, ya, dan menganggapnya sampah. Ya, kenapa? Karena aku berlari-lari ke depan. Pengenalan akan Tuhan itu yang dia kejar. Mari saudara, kita nih belum jadi seperti Paulus. Paulus aja menganggap itu nggak ada apa-apanya. Dia masih terus kejar Tuhan. Apalagi kita. Betul saudara ya. Wow, Paulus menulis 13 kitab perjanjian baru. Udah top banget deh. Luar biasa banget. Dia aja masih berkata, aku berlari-lari mengejar Tuhan. Berarti dia tidak puas diri. Dia mau terus improve. Dia mau terus level up. Dia mau terus mengalami perubahan. Yang mau lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Wow, ya. Ingat baik-baik. Puji Tuhan. Yang kelima. Raja yang kelima memuliakan diri sendiri. Nah, ini dia nih, ya. Ini memuliakan diri sendiri maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah orang yang tipenya gila hormat, besar kepala, menyombongkan diri. Ya, orang yang tipenya bahwa wow, saya kan udah lebih dari yang lain. Nah, ini tanpa sadar saudara ya. Mungkin dia nggak ngomong, saya ini lebih loh dari kalian. Nggak ngomong, tapi dia merasa. Ya, dia mulai merasa dirinya dia lebih mulia, diri dia lebih baik dari yang lain. Sehingga dia nggak bisa merendahkan diri, nggak bisa merendahkan hati dengan orang lain. Saudara, kita bisa melayani, kita bisa berhasil, kita bisa diberkati, dan segala sesuatunya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kalau bukan Tuhan mengurapi kita, memampukan kita, kita bisa nggak? Nggak bisa. Betul saudara? Makanya jangan memuliakan diri sendiri, merasa diri lebih. Ya sudah paling oke, paling top, paling urapan, paling tahu banyak, ya paling wah. Enggak. Kita harus terus ya menaklukkan raja yang kelima, memuliakan diri sendiri. Kita ganti dengan memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang yang memuji saudara, wow, gitu ya. Kalau misalnya siapa di sini? Kalau misalnya Bu Rosiana Pasar Ibu doa, rasanya open heaven. Wah, gitu ya. Wih, bulu kuduk melinding nih. Dahsyat banget doanya Bu Rosiana. Misalnya, saya percaya Bu Rosiana akan bilang Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin, saudara. Kenapa? Karena mau memuliakan Tuhan. Ya, bukan diri sendiri. Kalau ada orang yang puji kita langsung balikan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, karena Tuhan. Ya, supaya apa? Kita tidak menyuburkan raja yang kelima, memuliakan diri sendiri. Yang setuju lambaikan tangan. Katakan amin, haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Kita masuk raja yang keenam, saudara. Raja yang keenam adalah keyakinan pada diri sendiri. Dengan perkataan lain, overconfidence. Kita boleh percaya diri bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Percaya diri bahwa Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang mengurapi kita. Artinya kita percaya penyertaan Tuhan buat kita. Kita percaya pengurapan Tuhan, kita percaya perkenanan Tuhan. Yes, harus. Ya. Tetapi
Keyakinan pada diri sendiri di sini raja yang keenam yang perlu ditaklukkan karena dia punya keyakinan akan hal-hal lahiriah, kekuatan manusiawi, yakin akan pikirannya, penilaiannya sendiri, ya. Dia yakin paling benar, dia yakin paling oke, ya. Dan dia merasa bahwa dia bisa punya jawaban untuk semuanya. Ya. Sehingga ada apa-apa, oh cari saya. Saya tahu harus saya lakukan apa. Ya, dia overconfidence. Ini bahaya, saudara. Ya, kenapa? Karena dia punya keyakinan bukan kepada Tuhan, keyakinannya kepada kemampuannya dia, kemampuan dia berpikir, mungkin skillnya, ya, atau keterampilannya dan lain sebagainya, atau apa ya lahiriah yang dia punya. Saudara, kita mesti menaklukkan raja yang keenam. Ya, kita punya keyakinan pada Tuhan yang menyertai kita. Yes, bukannya keyakinan kepada diri sendiri yang sanggup, yang mampu. Ya, makanya ada titik kritis kalau kita sudah dalam posisi puncak, kita diberkati, kita dipercaya banyak hal. Kalau ada hal-hal tertentu yang seolah-olah orang menyoroti diri kita langsung bilang semua karena Tuhan. Amin. Ya, ini raja keenam. Raja ketujuh, terlalu sadar akan diri sendiri. Waduh. Ini maksudnya gimana ya? Nah, terlalu sadar akan diri sendiri, raja yang ketujuh, adalah ikatan kecemasan yang mengerikan. Menghubungkan segala yang dikatakan atau dilakukan orang lain tentang dirinya. Misalnya, saya lagi duduk makan. Lalu ada orang yang lewat di depan saya. Lalu orang ini, terus saya lihat dan saya ketawa. Karena saya lagi ngobrol dengan seorang, ya. Misalnya gini, saya lagi ngobrol nih sama siapa di sini, sama Pastor Lia, lagi ngobrol ketawa gitu ya. Nah, ada orang yang lewat. Nah, orang ini lewat, dia lihat saya lagi ketawa bersama Pastor Lia. Orang yang punya ini tadi terlalu sadar akan keadaan dirinya, orang yang lewat itu akan mikir gini, wah, jangan-jangan Pastor Indri sama Pastor Lia lagi gosipin saya. Tuh kan dia ketawain saya nih. Saya kenapa ya? Wah, apa ada baju saya yang gak matching? Apa ada sikap saya yang salah? Sampai Pastor Indri sama Pastor Lia ngomongin saya loh. Ketawain saya loh. Nah itu tuh saudara ya. Kenapa di sini terlalu sadar akan keadaan dirinya sendiri. Sehingga menimbulkan kecemasan. Masa sih saya diketawain sama Pastor Indri, Pastor Lia. Aduh, emang saya parah-parah banget kali ya gitu. Padahal mungkin saya dengan Pastor Lia lagi ngomongin yang lain. Gitu, lagi dengar kesaksian atau ngomongin sesuatu yang lucu tentang Nicole, anaknya, tentang Jesselyn, kita ketawa, bukan tentang orang yang lewat, saudara. Tapi karena orang yang lewat ini punya raja yang ketujuh, terlalu sadar akan dirinya sendiri, dia berpikir setiap orang sedang mikirin dia. Waduh, kegeeran ya saudara ya. Memikirkan dan membicarakan dia. Nah, jujur, pernah gak saudara ngalami kondisi kayak begini? Saya tanya. Halo, pernah gak saudara? Ya, saudara ketemu orang lagi bercanda, mereka lagi ngomong-ngomong ngerumpi, saudara lewat. Ya, terus mereka ada yang ngelirik ke saudara, terus ngomong, kita mulai terintimidasi. Jangan-jangan saya ngomongin itu. Dia ngomongin saya kenapa ya? Apa karena saya makin kurus? Apa saya makin gemuk gitu ya? Apa tadi sikap saya ada yang salah? Dia pikirin, terus. Haleluya. Baper kali ya, betul Pak Filipus ya. Bisa juga dia baper mau perasaan. Karena belum tentu orang mikirin dia. Tapi karena dia lewat, dia terlalu mikirin dirinya, sadar akan dirinya dia. Maka itu bisa kebawa saudara. Dan maaf saudara, iblis ambil keuntungan di sini. Iblis mulai komporin. Tuh kan bener, orang gak suka sama kamu. Nah, terlalu berasumsi, betul. Insecure, yes, itu akarnya di situ. Ya, makanya raja ini perlu ditaklukkan. Kita gak perlu baper-baper. Orang belum tentu ngomongin kita kok. Orang belum tentu mikirin kita. Kita yang udah asumsi-asumsi sendiri.
ya udah merasa nggak nyaman. Tapi jujur banget, dalam pelayanan sering nggak hal ini terjadi? Yes. Dalam pelayanan sering nggak orang merasa tersisih, orang merasa tersingkir, tersinggung, padahal mungkin nggak ada yang nyinggung dia, saudara. Pikirannya dia doang. Orang seperti ini tidak akan mengalami greater capacity. Gimana mau expand, bagaimana mau ngalamin perluas, yang dia pikirin diri dia. Nanti kalau kayak gini, kayaknya gembala mikirin saya begini deh. Nanti si ketua itu mikirinnya gini deh. Gembalaku saya mikirnya saya begini deh. Padahal belum tentu. Jelas saudara ya. Di sini nih, kita harus mengalami perubahan pikiran. Artinya apa? Buang. Ya, taklukkan, tolak itu. Ya. Raja ketujuh, terlalu sadar akan keadaan kita. Kalau toh saudara lewat, pas misalnya saya dengan Pastor Lia lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ngelirik ke saudara, saudara bisa samperin kok. Shalom, Pastor Indri, Pastor Lia, lagi ngobrol apa nih? Kok seru banget ketawanya? Jelas saudara ya? Kita akan cerita, kita lagi ngomongin Nicole yang lucu saudara, gitu ya. Langsung kita sadar, berarti tidak ngomongin saya, jangan kegeeran gitu saudara ya. Nah udah kegeeran, baper lagi, insecure lagi, wah sudah, iblis sampai keuntungan tuh saudara di situ. Ya makanya banyak sekali maaf, banyak sekali clash di antara pelayan, clash gesekan di antara suami istri sekalipun, orang tua dengan anak, ya saudara kandung sekalipun. Karena ada raja-raja yang belum ditaklukkan. Ya, haleluya. Yang jelas angkat, boleh lambaikan tangannya. Amin. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Bu, puas diri vs mencukupkan diri sampai level mana dikatakan aman dan benar? Gini, puas diri dalam arti bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan, ya, itu oke. Ya, tapi puas diri dalam arti begini, udahlah pokoknya rohani segini, saya udah begini udah oke lah. Yang penting saya udah bertobat, saya udah lahir baru, saya juga udah melayani, udah begini-begini aja lah, udah jangan repot-repot lagi lah. Ya gak usah lah, begini-begini gak usah lah. Nah itu tuh, ya seperti itu. Ya Bu Lucia ya, puji Tuhan, haleluya. Baik, lanjut saudara, raja ke-8. Ya, perasaan bahwa dirinya penting dan hebat. Waduh, banyak gak saudara kayak gini? Banyak ya. Jadi suatu pandangan yang sesat atau yang salah tentang betapa penting dan hebatnya diri seseorang. Sehingga waktu orang ini kurang diperhatikan, kurang dianggap, kurang dikasih atau mungkin tidak dikasih tempat yang penting, dia jadi cepat marah. Ya, jadi baper, jadi depresi ya ketika orang mengabaikannya. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi meneladani Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti hamba. Filipi pasal yang kedua, ya. Artinya apa? Nggak ada apa-apanya, gitu. Artinya kita mengosongkan diri. Kita nggak hebat, kita nggak penting. Orang nggak nganggap kita, ya nggak apa-apa juga, ya. Ngerti saudara ya? Kan ada orang-orang yang tersinggungan ya. Di sini pasti nggak ada, ya. Tersinggung kenapa? Kok saya nggak disyalomin ya? Pak Sugianto sebagai gembala gimana sih saya datang pelayanan di sana, saya datang udah capek-capek dari awal, dari pagi ikut doa persiapan sampai pulang beres-beres, Bapak nggak salamin saya. Bukan Pak Sugianto yang ini, nggak Sugianto yang lain. Pak Sugianto yang ini gembala yang baik, saudara, amin, gitu ya. Tapi bisa nggak tersinggung? Bisa saudara. Coba saudara deteksi deh. Orang yang tersinggungan ya, di keluarga mungkin, di komunitas saudara. Saudara cek gitu ya. Biasanya itu adalah orang yang merasa dirinya penting. Someone, mungkin keberhasilan dalam bisnis, keberhasilan mungkin dalam intelektualnya dia, keberhasilan mungkin di dalam ya rohani bisa, pelayanan bisa. Ya, tapi dia mulai merasa sombong. Dasarnya ego lagi, dasarnya sombong lagi. Tapi lebih dikulitin, artinya lebih detail. Dia merasa diri dia penting.
Saudara, firman Tuhan katakan kita perlu mengosongkan diri seperti hamba. Barang siapa yang terutama, dia harus menjadi hamba, ya kan? Yang melayani. Artinya apa? Ya hamba, kacung, budak, dulos, nggak ada apa-apanya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah tersinggung. Kita tidak menjadi orang yang mudah marah. Kita nggak jadi orang yang mudah baper. Kalau nggak dianggap, kalau dicuekin, kalau kita nggak disapa, ya nggak apa-apa. Saya datang buat Tuhan. Amin, saudara. Ya, tapi ini gembalanya loh, Bu. Masa gembala kayak begitu? Itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Fokusnya kita datang, kita melayani Tuhan. Kita datang, kita mau jadi berkat. Jangan merasa insecure. Mungkin hari itu pemimpin saudara, gembala saudara, ataupun pelayanan yang ada, ya, atau siapapun di sekeliling saudara mungkin lagi ada yang dipikirin, lagi ada yang urgent, sampai dia seolah-olah kayak tidak bisa lihat, mengenali kehadiran kita. Atau yang kedua, ujian Tuhan buat kita. Nah, ini dia nih. Saudara, saya kan minggu lalu ingat ya, kita belajar soal ujian. Ada beberapa yang ngomong WA ke saya juga, Bu, mau dong pelajaran tentang ujian dalam pelayanan. Saya udah buka materi saya, saudara. Itu slide PowerPoint-nya 36 slide. Waduh, kayaknya nggak bisa diselipin satu pelajaran. Ya, nanti setelah ini selesai, kita baru buka kelas yang baru, special mentoring ujian dalam pelayanan. Ya, nggak ke Uber gitu, saudara ya, kalau cuma satu kali pertemuan gitu ya, seperti itu. Tapi oke, kita akan belajar. Saya catat kita akan belajar hal itu, ya. Kenapa? Karena itu ada kaitannya. Kalau fail dalam ujian, pasti kapasitasnya juga akan mentok di situ. Dia nggak bisa di-upgrade. Bahkan dia tersandung. Bahkan dia bisa juga, meninggalkan Tuhan. Wah, ini bahaya ini, saudara. Ya, Puji Tuhan. Baik. Untuk orang-orang yang punya perasaan merasa dirinya penting atau hebat, pertama kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak ada apa-apanya. Kita harus terus ngomong, saudara. Tuhan, saya nggak ada apa-apanya, semua hanya karena Tuhan. Makasih ya Tuhan, aku ada sekarang sebagaimana aku ada karena Tuhan. Nah itu, saudara, itu ngikis tuh, ya, ngikis atau menaklukkan nih perasaan bahwa dirinya penting atau hebat. Kalau saudara ketemu dalam tim pelayanan saudara, atau ketemu dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, orang-orang yang merasanya dirinya penting, hebat, jangan diturutin, atau jangan diangkat, atau jangan jangan dikasih makan egonya itu loh, ya. Kalau kita ngikutin, menyuburkan egonya, dia merasa makin lebih hebat lagi. Ya, apalagi kita puji-puji, wah Bapak memang hebat, Bapak memang luar biasa. Jarang loh orang kayak Bapak loh. Waduh, makin gede lagi, saudara. Ya, makin egonya makin gede nih, makin merasa hebat ini. Akibatnya apa? Makin sulit dia dirubahkan. Amin, ya. Tapi kita bilang, iya Pak, semua karena anugerah Tuhan ya Pak ya. Wah, Tuhan Yesus baik buat Bapak ya. Tuhan Yesus baik buat Ibu. Makanya Ibu sampai ada seperti ini. Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi kita kembali nih ke Tuhan, saudara. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Bukan pribadinya, Tuhannya yang dahsyat. Amin. Raja 9. Haleluya. Merendahkan nilai diri ya. Jadi kalau tadi itu merasa dirinya lebih, tapi sebaliknya ada juga raja yang ke-9 itu merendahkan nilai diri. Dia terus merasa rendah diri, minder. Aduh, saya nggak berguna. Saya ini nggak bisa, bener-bener nggak bisa apa-apa. Saya bener-bener terpuruk. Saya bener-bener ancur-ancuran. Ya, saya bener-bener deh nggak layak. Saya punya banyak kekurangan. Gitu, dia sebutin semua kekurangannya dan membuat dia makin minder, saudara. Nah, jujur kita sering menemukan orang-orang ini dalam pelayanan, ya, dalam kehidupan sehari-hari komunitas kita, saudara yang bekerja bisnis pun mungkin kita akan menemukan. Mungkin kita kadang-kadang juga suka gemes gitu ya. Ini orang kok minder banget sih gitu ya. Kita bilang, enggak, kamu berharga loh, kamu oke kok. Enggak, aku gak bisa apa-apa. Aduh, aku gini. Aduh, aku malu, aku gini. Kita mungkin kadang-kadang gemes gitu, saudara ya.
Bukan kita kepedean, tetapi dia terlalu merendahkan nilai dirinya dia. Nah, paradigma ini, pola pikirnya harus dirubah. Dengan berkata apa? Kamu sebagaimana kamu ada baik karena Tuhan menciptakan kamu sungguh amat baik. Ya, jadi bukan karena kita, bukan karena dirinya dia, karena Tuhan yang menebus dia, Tuhan yang menciptakannya dia. Amin. Kita kembalikan pada dasar yang benar. Ya, merendahkan nilai diri. Orang ini perlu diajar untuk menerima dirinya dia. Di balik semua kekurangannya dia, ada kelebihannya. Ya, kenapa kelebihannya? Karena Tuhan memandang dia berharga. Jadi bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi karena orang ini berharga di mata Tuhan, saudara. Amin. Orang boleh maki-maki kita, maaf. Orang boleh jelek-jelekin kita, orang boleh bully kita. Tapi kalau saudara punya pengertian bahwa kita berharga di mata Tuhan, saudara, saya percaya saudara tidak akan mengalami yang namanya down, kecewa. Ya, kenapa saudara bilang, Tuhan, apapun kata orang tentang saya tahu saya berharga di mata Tuhan. And you love me. Dan Tuhan mengasihi saya. Apa adanya saya. Amin, saudara. Tuhan mengasihi kita bukan saudara lakukan yang baik buat Tuhan loh. Tuhan mengasihi kita bukannya karena kita udah pelayanan, bayar harga, bla bla bla. Enggak, Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Tapi kita mau terus bertumbuh, mau terus lebih baik, mau punya karakter Kristus. Kenapa? Karena kita tidak mau ada ego yang disuburkan di hidup kita. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Satu lagi saudara ya. Raja ke-10 ya. Raja ke-10 mempertahankan kepentingan diri. Ini tipe orangnya apa? Pokoknya hak saya, kedudukan saya. Kalau saya lakukan begini, kan saya ada bagian. Harus begini dong, ya. Saya harus dihargain dong. Saya kan punya hak, ya. Membenarkan diri dan cara-cara sendiri sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Wah, ini ada orang-orang yang sampai dalam tanda kutip ekstrim. Ekstrimnya gini, kalau dia nggak menghargai saya, gitu ya, kalau dia tidak memberikan hak saya, awas ya. Nah itu tuh, ya, ini bahaya saudara. Tapi ya itu ada orang-orang yang mempertahankan kepentingannya. Pokoknya ini posisi saya kan pemimpin, saya kan koordinator. Masa saya nggak diperhatiin? Masa saya dicuekin sama tim pelayanan saya? Masa tim pelayanan saya buang muka, nggak lihat saya? Ya, nggak salamin saya. Nah ini sebaliknya saudara ya. Seperti itu saudara. Jadi dia mempertahankan kepentingannya, membela hak-haknya dan kedudukannya, membenarkan diri dengan caranya sendiri. Nah ini dia. Ini bahaya sekali saudara ya. Mempertahankan kepentingan diri sendiri. Jadi begitu dia pelayanan dan orang tidak menghargai dia akan mikir gini, buat apa saya melayani di sini ya? Nggak ada thank you-nya lagi, nggak ada yang bilang makasih ya buat pelayanannya. Nggak usah melayani di sini kali. Boro-boro persembahan kasih, thank you aja nggak ada. Nah loh, gitu saudara ya. Ada tuh orang-orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Loh, kita melayani bukan karena apa yang akan kita dapat. Setuju saudara? Setuju? Kita melayani bukan karena apa yang akan kita dapat. Kita melayani karena kita sudah dapat dari Tuhan, kita mau berikan buat jiwa-jiwa. Kita mau berikan buat Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan?